Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Baiklah, kali ini saya akan membagi tutorial dasar ya untuk belajar Microsoft Office Word ya. Langsung saja kita buka ya Microsoft Office Word-nya. Cara membukanya biasa ya, kita klik start yang pojok kiri bawah, kita cari Microsoft Office ini ya. Ini ada Excel, Microsoft Office ya, Office Word ya. Pertama kita akan belajar cara dasar ya, perkenalan dasar Microsoft Office Word ya. Kita cari ya, ini Word ya, atau bisa juga di layar, biasanya ada ya. Ini ya tampilannya ya, atau kalian bisa klik di layar ya, biasanya sudah ada shortcut di layar desktop ya. Kalian tinggal klik 2 kali atau klik kanan lalu open ya, nanti akan muncul seperti tampilan ini. Nah, ini tampilan awal Microsoft Office Word 2021 ya, yang terbaru ya, saya download. Kenapa saya pilih yang terbaru? Karena semakin terbaru semakin mudah penggunaan, cara penggunaannya, fitur-fiturnya dan lebih lengkap ya. Untuk download saya akan membagikan link downloadnya di deskripsi ya. Sekarang saya akan membahas cara pengenalan dasarnya ya, pengenalan dasar cara belajar Microsoft Office Word ya. Baiklah, langsung saja ya, kita klik blank dokumen atau new dokumen ya, dokumen baru. Kita klik ini ya, tampilan awalnya, tampilan Microsoft Office 2021 ya. Kalau untuk tampilan 2007, 2003 itu udah jadul ya. Di 2011 ke atas saja sudah ada tampilan tab kayak gini. Ini namanya lembar kerja ya. Ini untuk menu-menunya ya, menu tab file, ini ada save as, ada print ya, ada share ya. Dan untuk home, ini menu home ini ya, tampilannya ada bold untuk mempertebal huruf, italic, font ya. Di home ini untuk mengatur paragraf huruf ya. Kita lanjut ke insert. Insert ini adalah untuk memasukkan di dokumen gitu, seperti table ya. Table ya, tahu ya, table ini ya, seperti di Excel ya, table. Ada picture ya, untuk menyisipkan atau menambahkan gambar dari file kita ya. Cover page ini ya, ini template ya, tema dari page ini ya, mau berwarna apa. Page break ini untuk apa, batas lembar kertasnya. Save ini kotak-kotak ya, berbagai jenis. Ini save icon, 3D model, ini jarang dipakai. Smart chart itu semacam penghubung ya, kotak-kotak penghubung gitu ya. Untuk chart itu grafik ya, chart itu grafik. Screenshot nih, rekam layar. Get add-in jarang dipakai. Komen biasanya untuk komen skripsi ya. Link untuk ini. Header itu untuk ini ya, apa ya, misalnya kepala halaman ya, bisa kop surat atau kop sekolah ya, kop kantor. Footer ini biasanya untuk catatan kaki atau angka ya, halaman, untuk halaman ya. Text box ini digunakan bila kita ingin membuat catatan atau
bisa juga untuk mempermudah membuat tanda tangan ya. Menu desain ini untuk model tulisan, font, gaya, watermark itu ini ya, misalnya no copy, do not copy ya, pakai color ini ya. Layout, ukuran kertas, review ini kita untuk memunculkan kotak-kotak atau navigasi ya, ruler. Baiklah, langsung saja ya kita ke prakteknya ya. Kita langsung ke prakteknya. Pertama kita akan, sebelum membuat lembar kertas atau lembar kerja mengetik ya, kita atur terlebih dahulu ukuran kertas kita ya, agar kita sudah mengetik lama-lama kemudian ukuran kertasnya berubah, kemungkinan besar posisi atau kata-kata kita akan acak-acakan ya. Jadi kita pertama harus menentukan ukuran kertas kita ya, atau apakah legal A4 atau F4 ya, HPS ya. Jadi yang ada di tab layout ya, layout ya, menu layout, tab layout, kita pilih size kertasnya ya. Ini ya, biasanya kalau awal-awal itu di letter, tapi kalau biasanya skripsi atau makalah, membuat tugas, biasanya A4 ya, kita pilih A4. Untuk orientasi ya, orientasi itu biasanya portrait ya, kalau landscape itu horizontal ya, ini ya, dia itu melebar ke samping ya. Kalau portrait itu lurus seperti biasa, kita pilih lurus aja ya. Untuk ukuran margin kita pilih normal saja. Kalau untuk skripsi biasanya kita klik custom margin ya. Biasanya kalau skripsi itu di sini 4 3 ya. Ini biasanya skripsi ya, kurang kayak gini ya. Ini ya. Kita lanjut, apa kalau ingin normal, ini nada normal ya, atau narrow sangat luas, jadi tepinya sedikit, tepinya kecil. Oke, bila sudah mengatur ukuran kertas dan marginnya, kita langsung saja. Kita lupa juga kita mengubah jenis hurufnya atau fontnya. Font itu gaya huruf biasanya yang dipakai itu Times New Roman ya, atau Arial. Kalau zaman tahun 2000-an itu Arial yang ini yang sering dipakai. Tapi kalau sekarang banyakannya Times New Roman ya, di kantor-kantor atau di kampus sekolah ya. Kita klik Times New Roman, terus kita juga tidak lupa ya, ukuran standar huruf itu biasanya 11 atau 12 ya. Biasanya kalau saya kuliah itu ukurannya 12 disuruh dosen atau gurunya. Kita klik 12 ya. Sudah, situ saja. Dan langsung kita belajar cara mengetik ya. Sudah, kita klik di sini ya. Misalnya contoh ya, kita membuat cover terlebih dahulu ya, atau judul, misalnya makalah ya. Kita garis baru, tekan enter, judulnya ya. Judulnya itu sholat 5 waktu. Kita enter lagi ya. Kita biasa kita enter, terus di bawahnya itu nama kita ya, nama. Untuk titik 2 itu kita klik shift tahan titik 2 ya, nama saya itu Ihya
Biasanya di sini kelas ya, kelas di 2 ya. Terus di sini kita biasanya itu nama sekolahnya ya, setelah nama kelas nama sekolahnya. SMP ya, kita bebas saja ya. Di sini biasanya tempat ya, dan bawahnya juga tahun. Nah, di sini kita akan mengaturnya. Kita mengatur. Biasanya untuk mengatur hurufnya ini kan rata kiri semua ya. Biasanya cover itu kita rata tengah ya. Rata tengah. Pertama kita seleksi yang ingin dirubah, ingin diatur ya. Bisa dengan kursor di sini kita tarik, klik 2 kali, tarik ke bawah ya. Atau juga kita bisa menseleksi itu, klik shift, kita arahkan ke kanan atau ke kiri ya, atau juga ke bawah ya. Di shift tahan, kita arahkan ya. Itu cara menseleksi ya. Fungsi seleksi ini untuk memilih atau mengkhususkan bagian mana yang ingin kita atur ya. Baiklah, kita atur dulu ya yang bagian atas dulu, makalah satu-satu ya. Kita seleksi dengan klik 2 kali, tarik ya mouse-nya ke sini ya. Kita akan membesarkan hurufnya ya, karena kalau cover itu biasanya ukurannya di sini 14, kita 14 ya. Terus hurufnya juga tebal ya. Kita klik bold ya, kontrol atau kontrol B ya. Di sini ada kontrol B ya. Ini italic, itu jarang dipakai ya. Selanjutnya kita akan merata tengahkan ya. Ini rata paragraf rata kiri atau rata kanan. Ini rata kanan, rata kiri atau rata-rata ya. Rata-rata biasanya untuk paragraf. Karena ini bagian cover, kita klik rata tengah atau kontrol E ya, center. Ini ya. Selanjutnya kita atur yang bawahnya ya, kita seleksi lagi, kita klik blok, arahin bawah, blok semua ya sekaligus. Kita blok arah tengah ya, karena ini untuk cover. Selanjutnya kita pertebal dan perbesar hurufnya yang 14 ya. Nah, di sini kita biasanya di tengah-tengah ada logo ya, logo sekolah atau logo institusi. Untuk menambahkan logo atau gambar, kita klik tempatnya, menempatkan gambarnya di tengah-tengah sini, kita klik ya, agar ini kursornya ada di sebelah sini ya. Ini tanda kursor untuk pengetikannya. Kita klik insert untuk menambahkan gambar ya. Di sini kita klik picture. Ini ya, ada kita bisa online, stock image, atau kita this device nya. Jadi this device ini from file ya, kita ada cari dari dokumen kita ya, dari komputer kita. Kita klik this device ya. Kita cari tempat kita menyimpan file logo atau gambar kita ya. Di picture biasanya saya naruh ini, picture, ini tampilan picture. Kita perbesar dulu ya, ini terlalu kecil, kita tarik sini, klik 2 kali. Nah, ini yang logo sekolahnya. Kita klik gambarnya yang ingin ditambahkan ke dokumen, kita klik 2 kali ya. Kita klik 2 kali atau kita klik 1 kali, kemudian klik insert ya. Nah, ini ya, ini sudah muncul. Nah, ini terlalu besar ya, jadi kita akan kecilkannya dengan cara tarik sebelah sini ya, diarahkan ke ujung gambar di yang bulat-bulat ini ya, agar muncul tanda panah seperti ini. Kita klik 2 kali, tahan, kemudian geser ke bagian tengah ke arah
kita sebelah sini, coba ya kita kecilkan dari sini, kita klik 2 kali, tarik ke tengah. Nah, ini tidak center ya, atau tidak di tengah-tengah. Untuk mengatur agak ke tengah-tengah dan bisa kita geser-geser sesuka hati kita rubah ini ya format gambarnya ya, di bagian fitur format ya, kita klik gambarnya, nanti akan muncul picture format di sini menunya. Terus kita ganti wrap teksnya ya, atau ini ya, posisi si gambar ini ya. Kita pilih yang throw, jangan ya, yang throw, yang apa ya, yang ini ya, top and bottom. Tab top and bottom. Ini kita bisa geser-geser ya. Nah, ini kita tengahkan ya. Ini bisa ditarik-tarik ya. Karena kalau kita pilih yang throw, ini akan ini ya. Tuh lihat ada contohnya sebelum diklik. Bila Office yang terbaru itu langsung memperlihatkan apa yang akan terjadi ya sebelum kita klik ya. Ini ya, contoh-contohnya. Kita pilih top and bottom saja agar lebih rapi ya. Ini sudah jadi untuk bagian cover ya. Oke, bagian cover sudah selesai. Ini kurang besar kayaknya hurufnya ya, makalah ini kita perbesar lagi ya. Karena kurang bagus ini, kita seleksi ya, kita klik 2 kali atau tekan shift, arahkan kanannya. Kita perbesar huruf makalahnya. Atau kalian bisa klik ini ya untuk menyesuaikan, menambah dan mengecilkan huruf. Kita klik bagian ini ya. Nah itu ya, ini juga termasuk cara membesarkan hurufnya. Coba kita 20 ya, 20. Oke, yang ini juga kita seleksi, kita blok, tekan 2 kali atau shift ya, arahkan shift. Kita perbesar dengan ini ya, atau dengan ini font size di sini. Klik 20 sudah. Nah, kita akan ini bagian cover sudah selesai ya. Ini cara membuat cover ya. Karena kita tidak bisa untuk belajar itu, kita harus langsung praktek ya dari awal membuat makalah ini. Kita akan mencoba membuat makalah dari awalnya agar bisa terarah, dasar-dasar untuk belajar Microsoft Office Word ini atau mengetik ya. Oke, ini sudah jadi ya. Kita arahkan kursornya ke paling bawah ya. Bila kalian ingin menghapus bagian yang salah, kalian tinggal arahkan kursornya ke bagian kata-kata atau kalimat yang salah. Kita klik di sini ya. Kita ganti kelas 2-nya ke kelas 3. Atau buka, kita tambahkan buka kurung ya. Buka kurung, shift, buka kurung ya, angka 9. Kita 3. Untuk huruf besar biasanya caps lock ya. Caps lock tutup kurung. Oke, seperti ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan membuat apa ya, membuat kertas baru, lembar baru ya. Lembar baru. Oh, ini kurang jauh ini. Kita akan tambahkan garis baru, enter ya. Nah, ini biasanya kurang bawah. Tinggal tambah enter saja di bagian kosongnya. Bila ingin memberi jarak antara kelas dan nama sekolah. Nah, kita akan membuat kertas baru ya. Kita arahkan kursornya ke bagian terakhir ujung kalimat ya. Kita klik, lalu kita untuk membuat garis baru kita pilih insert ya, insert blank page. Nah itu ya. Atau kita juga bisa dengan cara kita arahkannya ke bagian terakhir kalimat, kita klik tombol Ctrl Enter. Nah itu ya, jalan pintasnya. Dan
isi insert blank page atau klik Ctrl Enter ya. Baiklah, ini biasanya halaman kedua itu kita di makalah itu kata pengantar ya, kita membuat ya kata pengantar, kata huruf besar semua ya, kita caps lock kata pengantar. Oke, kita garis baru enter. Nah, satu kali lagi biasanya kalau kata pengantar. Nah, ini rata tengah ya, biasanya itu kata pengantar itu sambutan dulu ya, assalamualaikum ya. Ini jangan assalamualaikum WRWB ya, warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita klik enter lagi. Ini biasanya jangan di tengah ya, kita rubah rata kiri. Nah, biasanya kan kita kalau mengetik itu ke rata kiri ya, kita klik menu home ya, home ini ya, kita rubah ini rata kiri ya, atau Ctrl L ya, klik. Nah, ini ya, biasanya itu kata pengantar ya, kita klik alhamdulillah ya. Oh, ini huruf tebal, ini kita akan ganti hurufnya ya, jangan huruf tebal, kita blok. Kita nggak perlu menghapus ya, kita cukup seleksi atau blok ya, klik 2 kali, arahkan. Ini jangan bold ya, boldnya kita klik lagi agar ukuran hurufnya normal. Nah, bila sudah normal, sudah, lanjutkan lagi. Alhamdulillah segala puji ini kasih strip ya, arahkan mouse cursor. Jadi kalian bisa menggunakan tombol arah di keyboard ya. Puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas, kita membuat sambutan dulu ya, rahmat dan hidayah ya, kita dapat mendapat syafaat, nikmat sehat dan rezeki yang tidak terhitung. Ya, lanjut saja. Ini agak lama ya karena kata-kata ya. Kami membuat makalah ini untuk berguna bagi semua siswa-siswi. Ini ya, spasi. Jadi kalau mengetik itu sebelum garis baru biasanya di siswa-siswi ya, koma, nggak boleh garis baru enter ya, kan lanjutkan spasi saja. Baiklah, kita akan asal saja ya mengetiknya untuk mempersingkat waktu. Ya, kata pengantar sudah ya, jangan banyak-banyak ya. Kita garis baru ya, enter. Kita langsung saja wassalamualaikum ya. Waalaikum WRWB ya, kita samakan seperti assalamualaikum ya, tebalkan ya, dengan cara kita blok bagian hurufnya, kita klik 2 kali kursor atau mouse kita, tarik ya sampai terseleksi semua, kemudian kita klik menu home ya, kita pilih bold ya, atau kita bisa untuk memiringkan huruf kita klik
italic ya, italic atau kontrol I ya. Terus kita akan posisikan ini ke tengah ya, ini ya bagian paragraf ya, ini kanan, ini tengah ya, kita tengahkan saja ya, karena wassalamualaikumnya miring, kita akan miringkan assalamualaikum ya. Kita klik biasanya di assalamualaikum, kita klik 2 kali, kita seleksi atau blok ya ke semuanya ya. Nah ini ya sudah, kita klik italic untuk memiringkan hurufnya. Oh iya, ini ukuran hurufnya 14 ya, terlalu besar ya, kita blok semua dulu ya, kita rubah hurufnya ke 12, kita klik 2 kali atau shift arahkan ya, shift arahkan sepertinya, arah ke bawah, arah kiri, arah kanan ya. Ya kita rubah ya, ukurannya hurufnya 12 karena 12 ya, ukuran normalnya. Nah sudah ya, ini kita terlalu kecil ya, kita perbesar ini tampilan Windowsnya, Windows halaman kerja kita ya, dengan klik ini ya, untuk memperkecil, zoom out, ini zoom in ya, di pojok kita tampilan 100%. Nah ini assalamualaikum, kurang spasi, kurang garis ya, kurang ruang, kita klik di ujung, kita klik enter ya, garis baru ya ini. Nah, kemudian ini kita kurang rapih ya, kita akan ini agar sama sisi ya, kiri dan kanan, kita seleksi dulu ya, seleksi teblok, arahkan ke bawah ya, ini agar rapi. Kita akan mengatur paragrafnya rata Just TV ya, rata kiri dan kanan ya, kita klik ini ya, Just TV saja. Agar ini sama sisi ya, dan ini alhamdulillahnya kita ini ya, tambahkan ada paragraf awalnya, bukan yang ini. Kita kalian klik di sini di depan alhamdulillah atau kalimat yang ingin direnggangkan, klik menu tab ya, klik tombol tab. Nah itu ya, jadi biasanya kalimat itu seperti ini ya, ada jarak di sini, kalimat awal di sini juga ya, kita klik di sini, klik tombol tab. Nah ya sudah agak rapi. Baiklah, kata pengantar sudah, kita lanjut ke kata pengantar sudah beres ya, kita lanjut ke bagian garis baru ya, kita buat lembar baru kecil lagi ya, kita klik Ctrl Enter atau dengan cara ini ya, dengan cara pilih insert blank page ya, kita membuat kertas lembar kerja baru ya, ini ya. Nah untuk melihat bagian atas ini kan tidak terlihat ya, kita klik ini ya, kita klik panah ini untuk men-scroll ke atas ya, ini kita klik sampai muncul. Nah itu ya, kalian bisa klik ini, tahan 2 kali, kita tarik ke bawah dan ke atas ya, untuk melihat hasil kerja kita tadi ya. Ini bisa melihat hasil kerja kita tadi ya, kita sudah membuat makalah, kata pengantar. Ini kita klik 2 kali, tahan, tarik ke bawah ya. Nah kita garis baru tadi ya, dengan cara klik Ctrl Enter ya tadi ya, kita hapus dulu, kita ulang lagi caranya. Klik insert atau page, blank page, atau kita klik di ujung kalimat, bilangin garis baru, atau membuat kertas lembar kerja baru, kita Ctrl Ctrl Enter. Nah itu ya. Oke, kata pengantar sudah. Biasanya itu daftar isi ya, kita membuat daftar isi. Oke, daftar isi kita ketik ya, daftar isi. Nah ini masih miring ya hurufnya, kita blok,
dan hurufnya kecil semua ya. Kita akan meluruskan lagi ya agar tidak miring ya, karena biasanya judul itu tidak miring ya, judul makalah itu tegak lurus dan tebal tentu saja. Ini ya, boldnya kita bold, italiknya kita hilangkan ya. Selanjutnya ini huruf kecil semua ya. Untuk mengubah ke huruf besar semua atau awalnya besar semua ya, kapital ya, kalian tidak perlu menghapus, cukup kalian seleksi atau blok huruf yang ingin dirubah ke kapital atau huruf besar semua. Kalian blok, kalian pilih yang bagian ini ya, cengces ya, atau A besar A kecil ini kalian klik. Nah ini ya, kalian pilih uppercase atau huruf besar semua ya. Nah lihat ya kalian, ini sudah menjadi huruf besar semua ya, tadinya huruf kecil semua ya. Kalian blok lagi bila ingin merubahnya lagi. Ini biasanya kalau kalian ingin awalnya saja yang besar atau kapital, huruf awalnya saja ya, per kata kita klik ya. Nah itu ya, jadi hurufnya D nya besar, yang lain kecil, I nya besar ya, itu ya. Baiklah, kita karena ini nih judul kalimat, kita akan menseleksinya menjadi kapital semua, huruf besar semua. Kita klik cengces ya di bagian tab menu home ya, cengces uppercase. Oke, sudah, kemudian kita enter ya, jarak 2 kali ya, enter 2 kali. Pertama itu tadi apa ya, judul, hapus judul ya, tadi judul ya, yang pertama judul, kemudian kata pengantar. Nah ini hurufnya arah tengah ya, kita akan menggeser ke rata kiri, paragrafnya kita blok. Kita blok dari judul ya, menggeser ke kiri kita blok sampai kata pengantar. Kita rubah paragrafnya, kita ke align left atau Ctrl L, kita atau ke rata kiri ya, paragrafnya kita klik. Nah seperti itu ya. Nah ini ya, biasanya judul ini daftar isi itu kita tambahkan titik-titiknya, titik-titik gitu ya. Untuk cara cepatnya nanti kita bahas lain waktu ya, kita klik manual saja titik-titiknya. Biasanya halamannya I ya, halamannya titik I. Nah seperti itu ya. Kita pengantar juga ya, kita tambah spasi dulu, titik, tahan sampai ujung, luruskan ya. Di sini I2. Nah, seperti itu ya. Lanjut tadi ya, kita scroll ke atas ya. Tadi kita sudah bikin judul, kata pengantar, dan daftar isi ya tentunya. Hapus daftar isi ya, kita tambahkan titik juga ya, tambahkan titik ya, spasi dulu, tekan titik tahan ya sampai lurus. I3 ya. Nah, oh ini ada spasinya nih, hapus titik, luruskan saja. Nah sudah lurus ya. Setelah daftar isi, kita bawahnya lagi kita arahkan kursor ke ujung kalimat bila ingin membuat garis baru ya. Kita klik ujung kalimat, kita enter lagi. Isinya habis daftar isi itu bab 1 ya, bab 1. Nah, ini huruf besar semua ya. Kita spasi titik ya, titik. Bab 1 biasanya kita itu apa ya, nomor halamannya itu angka 1 ya, angka 1.
Kayak enter lagi. Bab 1 itu bawahnya itu pendahuluan ya. Bab 1 pendahuluan ya. Huruf besar semua ya. Jangan kita hapus bila salah ya. Kita tinggal untuk merubah huruf kecil semua, kita tinggal blok atau seleksi, kita klik 2 kali blok ya. Kita rubah ini ya, change chestnya ke capital H word ya, di huruf awalnya saja yang besar. Nah seperti itu ya. Spasi titik-titik lagi. Bab 1 kan pendahuluan, kita masih ke halaman 1 ya. Nah, seperti ini. Kita garis baru lagi. Yes, pendahuluan itu apa ya? Pembahasan. Nah, ini spasi titik 2 ya. Ini halaman 2 biasanya. Oke, langsung saja ya, kita bab bab 2 ini seharusnya di sini ya, kita tambahkan ya. Untuk menyisipkan atau menambahkan ada yang terlewat di bagian paragraf, kita klik di ujung yang ingin ditambahkan ya. Kita klik di sini enter ya. Atau kita klik di bawah di atas yang sini, kita enter ya gitu ya. Kita kelupaan nih ya, bab 2 di sini ya seharusnya. Bab 2. Di bab 2 itu ngetiknya itu II ya, II huruf besar, jangan 2 seperti ini ya. Kalian II ya, II 2 gini ya. Jadi angka Romawi. Pembahasannya kita klik ujungnya lagi untuk kita mengisi bagian bawah ya. Kita klik enter, bab 3 langsung saja ya, kita mau singkat waktu. Bab 3 II 3 kali ya. Klik enter, penutup ya, langsung saya penutup saja. Penutup hurufnya besar semua ya, kita hapus ya. Huruf kecil semua, blok huruf kecil semua. Iya, ini capital H word ya. Titik-titiknya jangan lupa. Iya, ini halaman 3 ya, halaman 4 ya, halaman 4. Ini bab 2 nya, titik-titik dulu ya, spasi titik-titik. Oke, titik-titik tahan ya. Spasi 2. Bab 3 kita klik di bab 3 di ujungnya, spasi titik-titik tahan, halaman 4 ya. Nah, sudah ya. Sudah daftar sisi sudah, penutup sudah. Baiklah, kita akan membuat halaman yang keempat ya. Ini sudah 3 ya. Ini tadi kita sudah buat cover, kata pengantar dan tulis ya. Kita buat lembar kerja baru ya, kertas baru ya, halaman baru. Kita klik insert blank pagi ya, atau dengan kontrol enter ya. Baiklah, tadi bab 1 ya, kita klik bab 1 ya, enter. Kita ketik dulu saja ya, bab 1 sudah, pendahuluan ya, pendahuluan. Kita enter lagi, nanti kita akan mengaturnya setelah kita selesai mengetik ya. Kita akan mengetik dulu untuk mempersingkat waktu. Pendahuluan tadi membahas sholat ya, sholat 5 waktu ya. Jadi kita ini biasanya A ya, A titik ya. Jadi kita akan balet, ini namanya balet ya. Jadi kalau A titik spasi, otomatis dia akan membuat balet ya, atau angka ya, A, B, C atau 1, 2, 3 ya. Enter. Ini B nya kita hapus ya, karena kita nggak butuh angka B. Pendahuluan ya, langsung saja kita banyak huruf kecil semua ya. Sholat, pengertian dulu ya. Sholat adalah suatu ibadah
umat Islam. Oh ya, kita lupa, ini huruf tebal semua ya, kita akan menghapus huruf tebalnya, kita blok ya, ini lupa saya, ini blok ya, kita ini ya rubah hurufnya, jangan tebal ya, karena ini bukan judul. Kita balik ke home, kita hilangkan ini ya kotak B nya, klik B. Kita dengan cara Ctrl B ya, Ctrl B. Oke, lanjut lagi. Garis baru lagi ya, pendahuluan sudah, terus sudah segini saja ya. Baiklah, kita atur lagi ya, langsung kita aturnya karena acak-acakan. Bila kita ngetik terus akan lama ya. Kita atur ini babnya, kita rata tengah ya, rata tengah kita seleksi, shift atau kita arahkan kursor, tahan 2 kali, kita klik center. Oke, selain ini kurang renggang, kita klik ujung kalimat, kita klik enter ya. Oke, ini pendahuluan sudah ya, ini kurang garis baru ya. Ya, kita biasanya paragraf kurang paragrafnya kita akan rubah ya. Kita blok di sini, arahkan kursor ke bawah. Kita akan menambahkan paragraf di sini ya. Ini paragraf ya. Spasi ya, spasi jarak antara kalimat. Kita klik, biasanya itu kita menggunakan untuk skripsi atau makalah itu 1,5 ya. Ini kurang paragrafnya. Seperti ini ya. Lanjutnya ini kita blok, kita blok ya, kita blok ini rata ini ya, jangan rata kiri ya, kita pilih yang justice atau rata kiri dan kanan ya, jadi seperti ini ya, udah rapi ya. Nah, ini ya sudah seperti makalah asli ya, rata kiri dan rata kanan ya, agak rapi. Selanjutnya ini di bagian awal kalimat kita tambahkan spasi ya, dengan cara klik tab di keyboard kalian, klik tab. Oke, di bagian sini juga Indonesia tab. Nah, ini ya sudah rapi ya. Oke, oh iya lupa ya, tadi kata pengantar kita spasinya belum kita rubah ya. Oke, kita rubah dengan cara kita naik ke atas halaman tadi ya,
dengan cara klik ini atau tarik yang ini ya, yang panjang ini, tarik ke atas, tahan 2 kali ya. Kita cari kata pengantar. Nah ini, atau kalian bisa klik kursor mouse kalian ya, yang kursornya kita putar-putar ya ini untuk mengarahkan ke atas dan ke bawah ya. Oke, kata pengantar kita lupa ya tadi, spasi paragrafnya ya, kita blok dulu. Blok semua paragraf 1,5 tadi ya. Nah ini sudah ya, sudah. Nah kita kembali ke bawah ya, kita scroll atau tarik sebelah sini ya, tarik ke bawah, klik 2 kali. Pendahuluan sudah ya, untuk bersingkat waktu ya. Oke, pendahuluan sudah. Kita langsung bikin lembar baru lagi ya, lembar baru, klik insert, kita blank lagi ya. Kita langsung ke bab 2 II ya. Ini kita huruf besar semua ya, kita rubah huruf besar semua, kita blok, kita kembali home, kita bold ya, bold, tebalkan. Nah untuk merubah huruf besar semua kita klik home dan ini ya, change uppercase. Nah seperti itu ya. Ini dan rata tengahnya kita taruh ke tengah. Ini kurang tengah ya, ini marginnya ini kita bisa rubah ini, karena ini salah ini, karena tadi kita mencet tab ya, tombol tab, jadi dia enggak ke tengah. Untuk memperbaikinya kita klik normal ya, normal, atau ini untuk mengembalikannya bisa klik ini ya, window atau Ctrl Z ya. Nah itu ya, kembali ke awal yang tadi sebelum kita rubah, Ctrl Z. Nah itu ya, setelah kita blok hurufnya, kita ini, kita arahkan ini marginnya, arahkan yang paling hitam, batas hitam ya. Oke, terus kita hapus dulu. Nah, hapus tadi ya, ada tab tadi kayak gitu ya, kita tab, klik tombol tab seperti itu, kita hapus, kita langsung arahkan ke rata tengah. Nah ini udah presisi ya di tengah-tengah ya. Oke, bila sudah paham kita lanjut garis baru ya, bab 2 lagi ya. Pembahasan. Oke, ini baletnya kita hapus saja seperti itu, hapus lagi ya. Nah, terus hapus lagi sampai marginnya di hitam ya. Ini apa ya tadi pembahasannya, pertama 1 ya, 1 titik. Nah itu pengertian. Nah, hurufnya huruf kecil semua ya, karena ini bagian ini, kalian klik ini huruf kecil semua, awalnya saja yang ini. Oke, pengertian garis baru. Sholat, oh iya huruf kecil ya, sholat adalah suatu ibadah Islam yang di dalamnya terdapat gerakan tautuma nina, ruku, takbir, sujud, dan sebagainya yang dilakukan di 5 waktu pagi sampai malam ya. Oke, segini saja.
yang huruf kecil kita blok lagi ya, kita blok, klik 2 kali, blok. Ini nggak boleh huruf besar ya, kita blok. Ini boldnya kita hilangkan ya, kita kontrol B ya, kontrol B. Nah, oke, ini kita klik tab ya, tab. Oke, sholat 5 waktu terbagi menjadi, salah, sholat 5 waktu tersebut adalah titik 2 ya, titik 2 garis baru. Nah, kalian klik A kecil ya, tadi kan A besar 1, dan kita klik A kecil ya, A kecil spasi ya. Di Office 2021 ini otomatis membuat balet ya. Bila kalian mengetik A1 titik atau 1 titik A titik spasi, otomatis akan membuat balet ya. Kita sholat subuh dulu ya, sholat subuh, kita enter, sholat zuhur, enter lagi, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Oke, nah ini kalian sudah lancar ya. Ini untuk apa? Mungkin kata kiri dan kanannya belum diatur, ini kita blok lagi, kita blok ini agar lebih rapi. Justice, ini kurang geser ke kiri ya, kita blok dan geser kiri ya, dengan cara ini klik ini mark left indennya, kalian klik pilih bagian bawahnya yang kotak ini. Nah, cara mengatur posisi kalimatnya seperti itu ya. Ini juga ini yang bagian ini seperti itu ya. Ini kurang bawah ini untuk bagian baletnya saja, poin-poinnya geser. Ini kurang dikit seperti itu. Itu untuk mengatur apa ya, paragraf atau urusannya. Oke, kita akan menambahkan tabel. Untuk menghapus balet kita tinggal klik backspace atau hapus ya, hapus lagi sampai ke ujung. Oke, kita angkat dulu ya, 2 titik jenis sholat dan waktu dan rakaat. Oke, enter, kita hapus ya, angkat ini karena kita akan. Setelah di sini kalian sudah membuat paragraf, sudah membahas paragraf, ukuran huruf, ukuran kertas, dan cara mengatur paragraf sudah ya. Baiklah, kita akan membuat tabel. Kita belum membuat tabel ya. Jadi kalau kalian mengetik tanpa membuat tabel itu kurang afdal ya. Jadi kita akan menambahkan tabel di sini. Kita buat tabel ya. Kita klik insert. Ini tabel ya, kita tambahkan tabel. Untuk jumlahnya kalian nomor, sholat, waktu, rakaat. Oke, karena jadi kita akan membuat tabel kotaknya 4 ke kanan dan 5 ke bawah, 6 ke bawah. Ini kan apa, membahas nomor ya, sholat, waktu, dan rakaat. Kita buat ya. Pertama ini sudah jadi ya tabelnya. Pertama kalian ketik nomor di awal ya,
biasanya nomor spasi. Di sini kalian arahkan untuk memindah ya, arahkan dengan kursor ya, kita klik di sini. Ini sholat spasi ya, agar huruf awalnya jadi huruf besar kalian spasi ya. Ini waktu spasi ya, agar huruf W nya besar, spasi ya. Di sini rokaat spasi ya. Nah, seperti itu ya. Kita bagian bawah ini satu ya, kita arahkan kursornya atau arah tombol keyboard ke arah kanan ya. Ini sholat ya. Ini masukkan ini ya, sholat subuh, zuhur, dan isya sampai isya. Subuh, sholat subuh. Kita geser ke waktu. Subuh itu waktunya sebelum fajar ya, pagi, atau biasanya jam 05 ya, 05.2 ya, sip titik 2 ya, jangan jam 4.04 sip titik 2.30 ya, waktu subuh biasanya ya. Kita jumlah rakaatnya 2 rakaat ya, rakaat. Oke. Kita bagian nomor 2 ya, di sini nomor 2 sholat, klik sini kotak sebelahnya, sholat subuh, waktunya subuh tadi ya, salah, zuhur, waktunya siang atau jam 12.00, rakaatnya 4 rakaat. Oke. 3 sholat asar sore atau 15.20, 4 rakaat juga ya, 4 rakaat. Oke, keempat kita percepat ya, karena kita akan mengatur tabel ya, asar, maghrib, sore menjelang malam atau 18.00 ya. Ini 3 rakaat untuk maghrib. Ini kurang satu kita tabelnya ya untuk salat isya ya. Kalian untuk menambahkan tabel, kalian bisa klik ini ya, layout, klik insert below ya, atau insert ke bawah, seperti itu ya, menambahkan ke bagian bawah ya, atau ke bagian atas insert above sebelum. Nah itu ya, ini sebelah kanan. Nah seperti itu ya. Nah, untuk kembali ini ya, karena ini kan tadi saya contohkan saja ya, untuk kembali kalian klik bagian atas undo insert atau Ctrl Z ya. Ctrl Z, kalian klik undo ya, itu ya, kembali lagi atau Ctrl Z. Ctrl Z. Nah, tadi ya, untuk menambahkan tabel di bawah karena kurang tabel, kurang kolom, kalian klik layout insert below ya, atau kalian klik tab. Nah seperti itu ya. Baiklah, nomor 5 sholat isya malam atau 19.24 rakaat. Kan ini sudah jadi ya. Untuk memperbagus atau memperapih, kita akan merubah lebar kolomnya dengan cara seperti ini ya. Kalian arahkan kursornya ke bagian garis pembatas yang antar kolom. Bila sudah muncul tanda plus panah seperti ini ya, seperti ini, kalian klik 2 kali, tahan, geser ke bagian yang ingin dipindahkan, diperlebar ya, kita persempit bagian nomor ya, seperti ini ya. Nah seperti itu. Ini juga ya,
kita geser lagi, klik ke garis pembatasnya, kita akan klik 2 kali, tahan, tarik ya sesuai yang kalian inginkan. Nah, bila sudah rapi sudah ya. Nah, biasanya kan di sini itu ada tebal ya hurufnya, kita blok bila ingin merubah ya. Kita blok Ctrl B yang bertebal tadi ya, Ctrl B atau Home Ctrl B ya, seperti itu ya. Oke, ini sudah mengatur ya. Terus tab ya untuk menambahkan ya, menambahkan tabel ya. Untuk menghapus kalian tinggal blok tabelnya, klik blok ya, blok semua tabelnya, klik backspace atau hapus waktu kita mengetik itu ya, backspace ya. Ini bila muncul kita oke saja langsung, nah hilang ya. Jadi kita tambahkan dulu, kita hapus ya blok, klik hapus di tombol keyboard ya atau backspace ya, klik oke. Nah, ya, atau dengan cara seperti ini ya, kita blok lagi, kita bagian layout ya, delete tabel ya, ini ya, ini delete cell ya, karena ini bagian yang bawah sini, ini cell, ini kolom, terus bawah cell. Nah itu ya, oke. Itu ya, bila ingin menghapus kolom ini kalian blok layout ya, delete cell ya, tapi jangan ya karena ada kata-katanya. Oke, untuk memperindah ini kan hitam putih ya, kita blok klik tabelnya, tabel desain ya, kita tabel desain ini ya, desain tabelnya, kita klik bagian ini ya, banyak ya desainnya tuh ya. Ini ada yang ini tuh, karena Office 2000 yang terbaru biasanya ada banyak desainnya, kecuali yang 2003 nggak ada. Oke, sini ya, bikin yang ini. Nah itu ya, bagus ya. Oke, ini kurang geser ya. Untuk menggeser tabel sama ya, caranya dengan klik bagian plus ini ya, bagian menggeser, memposisikan tabel. Klik bagian plus ini, kalian klik 2 kali, tahan ya, arahkan ini ke sini. Nah seperti itu ya, untuk menggeser tabel. Oke, sudah selesai ya. Mengatur paragraf sudah, memperbesar huruf sudah, membuat cover, menambahkan gambar sudah ya, mempertebal huruf, mengubah ukuran huruf sudah, itu ya dasar-dasarnya ya. Sudah selesai ya. Mempertebal huruf sudah ya. Ini mempertebal huruf B atau Ctrl B ya. Membuat tabel juga sudah. Karena waktunya sudah terlalu lama ya, cukup sekian saja tutorial dari saya, dasar-dasarnya. Oh iya, saya hampir lupa ya untuk menyimpan filenya ya, menyimpan file bila sudah kita bikin tugas atau membuat tugas, ngetik lama banyak, kita tidak menyimpannya kan sama saja bohong ya. Kira kita untuk menyimpan filenya ya, kita klik file, kita klik save ya, kita klik save, terus kita klik browser ya, kita pilih tempat kita menyimpan filenya ya. Di sini tempatnya, apakah di desktop atau di layar, di dokumen, di download. Biasanya itu di dokumen ya, kita simpan di bagian dokumen ini. Terus pilih foldernya, misalnya bila kalian di luar boleh, di dalam boleh. Oke, untuk file name-nya kalian klik untuk merubah nama ya, nama filenya kita klik di sini, kita ganti ya, hapus misalnya makalah ihya agar lebih mudah mencarinya. Ini jangan lupa checklist ya, save to file-nya. Ini file tipenya ya, docx
Oke, langsung saja kita save ya. Nah, bila sudah berhasil, ini akan berubah namanya, ini nama filenya ya, nama file kita ya. Sudah seperti itu ya. Menyimpan sudah. Sekarang kalian cara mengeprint ya, mengeprint atau mencetak makalah hasil kalian yang kerja tadi ya. Bila sudah rapi dan sudah benar makalahnya, itu kita tinggal print ya. Dengan caranya seperti ini ya. Kita klik file, menu file, klik print ya. Klik print ya. Ini tampilannya ya. Kalian pilih di sini printernya ya. Printer kaliannya apa di situ, mereknya ya. Ini kalian pilih ya. Bila sudah, kalian klik print ya. Di ukuran kertasnya ini A4. Ini untuk mau halaman berapa yang di print, atau halaman 5 atau semuanya ya. Bila semuanya, kalian nggak usah diisi. Bila ingin hanya halaman 5, kalian klik halaman 5 ya, gitu ya. Kalian print bila sudah ya. Ini copy, ini berapa copy, berapa salinannya. Bila sudah, kalian klik print ya, maka otomatis akan memprint ya. Nah, sudah ya. Ini saya tidak tersambung dengan printer ya, jadi saya akan menyimpannya ke PDF ya. Cancel saja ya. Sudah ya, itu saja ya. Langkah-langkah dasar Microsoft Office 2000 Office ya. Kita klik simpan lagi ya sebelum close. Simpan, save lagi bila ada perubahan, dan close ya. Nah, sudah ya. Sudah ya tutorial dasar Microsoft Office Word ini. Terima kasih. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Untuk link Microsoft Office yang terbaru, saya akan membagikannya di deskripsi dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.